semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurmanton Hakim. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan hasil dari proyek kami dari tugas akhir mata kuliah sistem linear. Di mana saya di sini dari kelompok satu. Untuk kelompok satu di sini dilihat kelompok satu itu ini adalah kode-kodenya A, B, C, D, di mana A itu menjelaskan sinyal sinusoidal, yang B menjelaskan gelombang kotak, yang C menjelaskan gelombang segitiga, dan yang D menjelaskan gelombang gergaji. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, saya kelompok satu, saya menjelaskan AA, berarti saya menggunakan dua sinyal berbentuk sinusoidal. Nah, apabila teman-teman ada yang masih belum mengetahui bagaimana bentuk sinusoidal itu seperti ini ya teman-teman. Baik, kita masuk saja ke perintah yang pertama. Untuk perintah yang pertama yaitu fungsi yang digunakan yang ditentukan oleh masing-masing kelompok. Yang penting fungsi memiliki bentuk sesuai dengan ketentuan di atas. Berarti di sini kita dibebaskan menggunakan fungsi apa saja. Yang penting fungsi tersebut sama persamaannya dengan uh, sinyal yang kita gunakan teman-teman. Nah, kita menggunakan sinyal sinusoidal. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk bentuk umum persamaan sinusoidal itu yaitu xt sama dengan A sin per 2 Vt. Di mana untuk A itu adalah amplitudo sinyal, untuk ini F adalah frekuensi sinyal atau hertz, dan T-nya itu adalah waktu per detiknya. Sedangkan 2πf itu merupakan frekuensi sudut. Nah, di sini kita menggunakan sinyal pertama yaitu 5 sin 2pi 5t. Jadi amplitudonya ataupun gelombangnya yang berbentuk lembah dan bukit itu sebanyak 5 dengan maaf, untuk amplitudonya itu nilai puncaknya itu sebesar 5 dan frekuensinya untuk gelombang naik turunnya itu sebesar 5 Hz. Lalu untuk yang sinyal kedua yaitu 3 sin 2pi 20t dengan amplitudonya 3 dan frekuensinya itu 20 Hz. Baik, kita langsung masuk saja ke persamaan maksud saya ke perintah yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud-maksud dari program yang sudah saya berikan di sini. Di sini yang pertama itu seperti biasa ada CLC, clear, dan close all itu sebagai membersihkan memori kerja dan menutup jendela grafik lama agar program yang kita gunakan sekarang tidak error ataupun tidak bentrok, karena saya tadi sudah mencoba banyak program dan finalnya inilah yang saya gunakan. Jadi dengan banyak program tadi itu yang lama-lama yang tidak saya gunakan itu dihapus teman-teman. Lalu di sini saya menggunakan sampling frekuensi fs sebesar 1000. Frekuensi sampling ini artinya jumlah titik sampel data yang diambil dalam 1 detik untuk merepresentasikan sinyal analog ke dalam komputer. Nah, kalau menurut teori Nyquist, nilai ini tuh harus minimal 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi sinyal. Ini agar apa? Agar tidak terjadi aliasing ataupun cacat atau efek distorsi yang membuat sinyal digital kita kehilangan bentuk aslinya, teman-teman. Lalu di sini untuk time waktu vektornya saya gunakan 0 sampai 1 detik dengan tingkat kerapatan sebesar 1 per fs, di mana fs-nya sudah diketahui tadi, fs sebesar 1000. Lalu masuk ke sinyal pertama X1 yang sudah saya jelaskan 5 sin 2pi 5t dengan puncak gelombang itu sebesar 5 dan frekuensinya sebesar 5 Hz. Lalu untuk sinyal kedua itu yaitu 3 sin kali 2 kali pi 20t yang artinya amplitudenya 3 dan frekuensinya itu sebesar 20 Hz. Lalu yang terakhir saya menggunakan plot. Ini dia TX1, lalu ini juga dibantu dengan grid on, lalu juga ada plot untuk TX2-nya.
untuk menampilkan visualisasi garis kisi pembantu pada grafik teman-teman. Baik, coba kita run. Nah, inilah dia sinyal dasar yang kita gunakan teman-teman. Kita lihat dulu untuk sinyal pertama. Nah, bisa kita lihat pada layar teman-teman. Untuk grafik sinyal pertama itu membentuk sinyal sinus murni yang berjalan mulus sesuai dengan parameter yang sudah kita masukkan teman-teman. Di sini kita lihat puncaknya itu di angka 5 dan puncak terbawahnya juga di angka -5. Lalu jika kita hitung jumlah bukitnya dari waktu 0 hingga ke 1 detik, itu terdapat tepat 5 gelombang penuh. Nah, ini akan kita buat untuk merepresentasikan sinyal berfrekuensi rendah nanti teman-teman, ataupun low frekuensi. Lalu, nah, di sini kita lihat untuk sinyal kedua, karakteristiknya itu terlihat sedikit berbeda teman-teman, karena nilai puncaknya itu kita buat rendah sebesar amplitudenya 3. Namun gelombangnya terlihat jauh lebih rapat dan cepat berisolasi karena sebanyak 20 gelombang penuh yang dalam durasi 1 detik yang sama. Nah, ini kita buat untuk merepresentasikan sinyal berfrekuensi tinggi, teman-teman. Nah, kenapa saya buat ini lumayan berbeda ataupun bisa dibilang sangat berbeda? Ini sengaja saya pilih untuk menguji bagaimana sistem linear saya ini merespons gangguan melalui manipulasi data dan juga melakukan penyaringan frekuensi pada tahap berikutnya nanti teman-teman. Karena ini kan kita ada konvolusi dan lain sebagainya. Baik, kita masuk saja ke perintah selanjutnya. Nah, ini dia perintah selanjutnya teman-teman. Nah, perintah selanjutnya adalah sinyal tersebut dikonvolusi menjadi satu sinyal baru yang disebut dengan sinyal K. Lalu tunjukkan plot frekuensi domain waktu dan domain frekuensi yang baru. Lalu analisis hasil konvolusi. Kemudian identifikasi poin-poin. Yang pertama itu ada frekuensi dominan, frekuensi minimum, dan frekuensi maksimum. Lalu ada amplitudo minimum dan amplitudo maksimum. Jadi setelah kita berhasil membuat dua sinyal dasar tadi, perintah 2 ini adalah melakukan konvolusi pada kedua sinyal teman-teman untuk menghasilkan sebuah sinyal kombinasi baru yang kita sebut dengan sinyal K. Nah, melalui proses ini kita ditugaskan untuk memetakan performa sinyal baru tersebut ke dalam dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama itu domain waktu, lalu yang kedua itu domain frekuensi. Lalu serta kita mengidentifikasi parameter kritis sinyal seperti frekuensi dominan, nilai batas frekuensi, dan hingga rentang amplitudonya sesuai dengan perintah pada modul di sini teman-teman. Langsung saja kita bedah untuk program-programnya teman-teman. Nah, ini adalah program yang kita gunakan. Yang pertama ini untuk melihatkan sinyal 1 dan sinyal 2 tadi. Nah, ini dia. Ini kita menggunakan perintah con atau converter. Nah, fungsi ini digunakan untuk melakukan operasi matematika konvolusi, yang artinya metode integral untuk mengombinasikan dua sinyal menjadi sinyal ketiga yang mencerminkan bagaimana sinyal satu dimodifikasi oleh sinyal lainnya. Jadi sinyal pertama tadi kita diganggu atau dimodifikasi oleh sinyal kedua kita, teman-teman. Lalu saya menggunakan juga fungsi SEM. Di sini ada fungsi SEM agar panjang data sinyal K ini otomatis dipotong sinkron untuk vektor waktu T, di mana kita gunakan tepat pada 1 detik, teman-teman. Lalu perintah selanjutnya di sini untuk transformasi FFT-nya, teman-teman. Pertama, ini dia. Ada perintah FFT atau Fast Fourier Transform, artinya ini adalah algoritma cepat komputer untuk mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi penyusunnya, teman-teman, agar kita bisa melihat atau membaca isi frekuensi di dalam sinyal K ini, teman-teman. Lalu
Karena luaran FFT ini menghasilkan bilangan kompleks, maka kita menggunakan fungsi OBS. Sebentar, kita cari fungsinya teman-teman. Di sini dia, fungsi ABS yang digunakan untuk mendapatkan nilai magnitudo. Jadi magnitudo ini kan kekuatan ataupun ukuran absolut dari sinyal. Jadi karena hasil spektrum ini FFT bersifat simetris, kita hanya mengambil setengah datanya saja. Di sini, ini 1/n/2, agar tampilan frekuensinya itu bersih dan juga tidak ganda teman-teman. Jadi tidak kemana-mana sinyal kita nanti. Kita run saja. Di sini ada 4 karena untuk ini saya bedah lagi tadi. Jadi kita close saja yang ini. Nah, ini dia hasil dari sinyal konvolusi ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa melihat bersama di layar, bentuk gelombangnya kini tidak lagi berupa sinus murni, melainkan sudah mengalami interferensi. Apa itu interferensi? Yaitu perpaduan dua gelombang yang membentuk pada gelombang baru. Jadi, secara visual dalam rentang waktu 0 hingga 1 detik, terdapat 5 bukit besar utama. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan kontribusi dari sinyal X1, yaitu sebesar 5 Hz tadi, panjang gelombangnya kan teman-teman, frekuensinya. Namun badan-badannya ini ada riak-riak ya teman-teman. Di sini ada gangguan-gangguan riak ataupun getaran-getaran gelombang kecil yang bergerak naik turun teman-teman. Ini dia. Yang disebut riak itu ini teman-teman. Nih. Nah, ini merupakan kontribusi dari sinyal X2, yaitu frekuensi 20 Hz. Nah, sinyal ini bergerak simetris dengan puncak atas dan puncak bawahnya itu besar, teman-teman. Lalu, sekarang kita lihat untuk FFT-nya. Nah, grafik spektrum ini merupakan sidik jari, kita sebut sidik jari dari sinyal K. Di sini terlihat jelas ada dua klaster puncak utama. Ini dia, ini yang pertama dan ini yang kedua. Puncak tertinggi itu menumpuk tajam di area frekuensi rendah, yaitu di sekitar 4 hingga 5 Hz, dengan klaster puncak kedua di sini signifikan tepatnya di sekitar 20 Hz. Nah, ini membuktikan bahwa sinyal K ini merangkum kedua informasi dari sinyal dasar kita sebelumnya. Jadi yang pertama itu dari 4 hingga 5 Hz, lalu yang kedua dari sekitaran 20 Hz, teman-teman. Baik, di sini kita lihat di command window ada hasilnya. Nah, ini dia hasil analisis dari sinyal K, teman-teman. Yang pertama itu ada frekuensi dominan sebesar 4 Hz. Ini dia. Angka ini didapat dari pencarian titik puncak tertinggi pada grafik spektrum frekuensi. Jadi nilainya ini sedikit bergeser dari 5 Hz menjadi 4 Hz karena efek dari batasan waktu durasi sinyal, atau biasa itu dikenal dengan windowing effect. Jadi saat dibaca secara diskret oleh komputer, teman-teman. Lalu yang kedua ada frekuensi minimumnya itu sebesar 0 Hz dan frekuensi maksimum itu sebesar 20,98 Hz. Nah, batas ini itu diidentifikasi melalui sistem thresholding namanya, teman-teman. Apa itu thresholding? Artinya penentuan nilai ambang batas di mana kita gunakan sebesar 10% dari puncak magnitudo utama. Jadi spektrum sinyal terbaca mulai aktif dari frekuensi terbawah yaitu 0 Hz. Lalu dan energi itu benar-benar habis di sekitaran titik frekuensi 20,98 Hz. Di mana 20,98 Hz ini adalah merepresentasikan sinyal dari sinyal X2 yang bernilai 20 Hz, teman-teman. Lalu ada amplitudo maksimum dan amplitudo minimum. Ini dia. Nah, amplitudonya di sini terlihat melonjak jauh dari nilai awalnya, yaitu amplitudo hanya 5 dan 3 karena sifat matematis konvolusi yang pada dasarnya merupakan proses akumulasi penjumlahan area yang saling tumpang tindih secara berulang. Jadi ketika fase kedua gelombang ini bertemu pada kondisi konstruktif, yaitu saling menguatkan satu sama lain, nilai energinya ini terakumulasi hingga memuncak di angka
151,25 teman-teman. Baik, kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu mengkonversi sinyal K menjadi sinyal digital atau sinyal D. Jadi, setelah kita mendapatkan sinyal K hasil konvolusi pada tahap sebelumnya, perintah selanjutnya itu kita melakukan digitalisasi ataupun mengubah sinyal analog kontinu menjadi sinyal D ataupun sinyal digital. Nah, proses ini tuh kalau kita bilang tiruan dari cara kerja komponen perangkat keras bernama ADC atau analog to digital converter. Ini merupakan alat dari pengubah fisik kontinu menjadi deretan angka biner pada komputer. Jadi proses ini melalui dua tahapan utama, yaitu penyampelan dan juga kuantisasi, teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke programnya dan kita bedah satu persatu. Nah, di sini terlihat teman-teman ada. Nah, ini merupakan sinyal 1 dan sinyal 2-nya. Ini merupakan konverter dari sinyal 1 ke sinyal 2 ke sinyal konvolusi. Lalu di sini ada namanya normalisasi. Jadi sebelum kita ubah ke sinyal digital, kita melakukan proses normalisasi, yaitu penskalaan ulang nilai amplitudo ke sinyal ke rentang standar tertentu. Nah, kita di sini menggunakan rentang min 1 hingga 1. Jadi caranya itu membagi, di sini ada K per max ABS K. Jadi caranya itu membagi seluruh data sinyal K dengan nilai absolut maksimumnya sendiri. Jadi hal ini dilakukan agar sinyal pas dengan kapasitas rentang tegangan ukur ADC komputer, teman-teman, dan mencegah terjadinya clipping ataupun cacat sinyal akibat nilai amplitudo yang melebihi ambang batas. Lalu, nah, di sini terlihat teman-teman, saya menggunakan parameter n-bit sama dengan 8, artinya kita menggunakan sistem digital memiliki resolusi ataupun tingkat ketelitian pembacaan sinyal atau dibilang pembacaan nilai sebesar 8 bit. Dengan resolusi 8 bit ini, rentang amplitudo min 1 hingga 1 itu dibagi menjadi sebanyak 2 pangkat 8. Di mana 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Jadi tingkatan tingkap ini disebut dengan kuantisasi level ataupun tingkatan tangga nilai diskrit digital, teman-teman. Lalu tahap terakhir tuh ini dia 2 pangkat n bit. Ini dia. Ada perintah step size. Jadi ini step size ini kita menghitung step size ataupun ukuran anak tangga digital. Lalu setelah itu masuk ke proses kuantisasi melalui fungsi round, teman-teman, yang digunakan untuk membulatkan posisi nilai amplitudo analog asli secara paksa ke tingkatan tangga digital terdekat. Jadi hasil pembulatan inilah yang disimpan dalam variabel sinyal D, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat. Nah, inilah sinyal hasil konvolusi yang sudah kita normalisasi tadi. Bisa kita lihat proses normalisasi tadi dengan skala amplitudo atau di sumbu Y, ini sumbu Y, itu berubah menjadi min 1 hingga 1. Jadi sinyal ini masih berupa garis kontinu hasil konvolusi tadi yang berjalan berdasarkan fungsi waktu dalam satuan detik, teman-teman. Nah, inilah hasil dari digitalisasi ya, teman-teman. Jadi bentuknya itu berubah total menjadi grafik diskrit, artinya grafik yang datanya terpisah-pisah pada titik tertentu, teman-teman. Nah, di MATLAB grafik ini digambar melalui fungsi stem yang membentuk pola garis dengan ujung bulatan biru, teman-teman. Seperti ini dia. Ini dia. Jadi sumbu X-nya itu bukan lagi
domain waktu teman-teman. Namun melainkan berubah ke sampel ke n. Ini dia. Jadi maksud dari simpel ke n ini adalah urutan titik data ke n yang dibaca oleh komputer. Jadi dalam kode kita sengaja menampilkan sampel ke 1 hingga 100 agar kerapatan lidi grafiknya, garis-garis grafiknya itu mudah diamati oleh mata teman-teman. Jadi lalu kalau misalnya kita lakukan perhatikan lekukan-lekukan bulatan, ini dia. Nih. Polanya melengkung ke bawah lalu berombak persis seperti bentuk sinyal analog pada rentang awal tadi teman-teman. Mulai dari detik 0 hingga ke 0,1 yang membuktikan kalau proses digitalisasi dengan tampilan 0 tampilan 8 bit tadi sukses menduplikasi informasi sinyal aslinya secara akurat teman-teman. Jadi kita bisa seperti ini sinyalnya karena kita menggunakan parameter-parameter yang cukup ideal dengan sampling rapat sebesar 1000 Hz dan juga resolusi tinggi sebesar 8 bit teman-teman. Hal ini yang dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya quantization noise teman-teman. Artinya error atau galat akibat pembulatan nilai analog ke digital. Jadi untuk representasi sinyalnya atau pengubahan sinyalnya itu bisa dibilang cukup berhasil teman-teman. Baik, kita masuk ke perintah selanjutnya. Desain low pass dengan filter PIR yang mampu melewati setengah frekuensi maksimum sinyal D menjadi sinyal low dan tampilkan frekuensinya. Jadi ini ditugaskan untuk mendesain sebuah FIR low pass filter atau bisa kita singkat dengan LPF. Artinya filter yang lolosnya itu rendah teman-teman. Untuk sederhananya LPF ini berfungsi sebagai penyaring yang hanya meloloskan komponen frekuensi rendah dan meredam atau membuang komponen dengan frekuensi yang tinggi ataupun yang tidak kita inginkan teman-teman. Jadi sesuai dengan ketentuan di sini nilai batas penyaringannya atau cut off frekuensinya itu atau frekuensi batas kritisnya di mana filter nanti akan memotong sinyal itu harus diset tepat sebesar setengah dari frekuensi maksimum dari sinyal D teman-teman. Jadi coba kita masuk ke programnya teman-teman. Inilah program yang sudah saya susun sedemikian rupa agar dapat menampilkan dan merepresentasikan sinyal low teman-teman. Yang pertama itu ini dia. Mulai dari epsilon. Ini dia. Epsilon frekuensi maksimum. Jadi kita membagi dua frekuensi sinyal D untuk mendapatkan epsilon teman-teman. Jadi nilai ini dibagi dengan frekuensi Nyquist di mana Fs atau frekuensi maksimum dibagi menjadi dua untuk menghasilkan nilai normalisasi. Nilai normalisasi ini adalah Wn low. Nah, di sini lihat kan, Wn low sama dengan epsilon per Fs per 2, teman-teman. Lalu di sini NPIR low 150 ini merupakan order filter atau tingkat kompleksitas matematika atau jumlah koefisien penyusun filter itu sebesar 150. Orde tinggi ini sengaja saya pilih agar transisi pemotongan atau kecuraman kurva filter saat pemisahan frekuensi yang diloloskan dan diredam ini menjadi tegak dan juga tidak landai teman-teman. Jadi jelas dia. Lalu di sini kita menggunakan ini ya, Hamming namanya. Fungsi Hamming ini adalah disebut juga sebagai fungsi widowing atau bisa dibilang dengan jendela Hamming. Artinya fungsi matematis berbentuk lonceng untuk memotong respon impuls teman-teman.
Ini dipasang untuk menekan set lobs, artinya riak bocor yang muncul akibat energi liar ataupun energi yang tinggi tadi masuk lagi teman-teman. Jadi inilah yang stop, fungsi yang menstop untuk frekuensi-frekuensi yang seharusnya tidak masuk teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu fungsi below. Ini dia, and low. Inilah koefisien filter below yang diaplikasikan ke sinyal D melalui fungsi filter untuk menghasilkan sinyal low-nya teman-teman. Dan ini untuk menghasilkannya, untuk menampilkannya. Baik, kita run saja. Kemudian kita akan bahas untuk frekuensi dulu teman-teman. Karena inilah yang terlihat cukup berbeda dengan sinyal code polusi tadi teman-teman. Jadi bisa kita lihat pada grafik spektrum merah ini, filter kita bekerja dengan baik. Kita bisa lihat frekuensi di atas 10,5 ini. Berarti di sini seterusnya yang awalnya itu memiliki puncak kembar, terutama pada frekuensi 20 Hz tadi, bisa bisa diputar lagi yang tadi. Sekarang sudah drop drastis teman-teman. Jadi ini habis diratakan untuk mendekati 0. Yang tersisa hanya puncak tajam di area 4 hingga 5 Hz teman-teman di sini. Karena posisinya itu berada di bawah cut off sehingga diloloskan seutuhnya teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk ke sinyal low teman-teman. Nah, jadi dampak dari keberhasilan pada sinyal frekuensi tadi membentuk gelombang pada domain waktu yang ideal teman-teman. Bisa dilihat di sini. Jadi riak-riak tajam yang merupakan kontribusi dari sinyal 20 Hz sudah hilang total teman-teman. Jadi permukaan sekarang tuh hanya terlihat meliuk dengan halus dan juga mulus teman-teman. Dan bentuknya kembali mencerminkan karakteristik dasar dari sinyal satu kita yang berfrekuensi rendah ataupun sebesar 5 Hz. Namun bergerak stabil di rentang amplitudo yang normalisasi sekitar min 0,8 hingga 0,8 atau ini belum sampai 0,8, sekitar 0,75 teman-teman. Baik, di sini kita lihat dulu pada comment window untuk lihat hasilnya. Ini dia teman-teman. Pertama itu frekuensi maksimum sinyal D ataupun frekuensi tertinggi yang aktif pada sinyal D terdeteksi di sini sebesar 21 Hz. Yang ini merepresentasikan sinyal kedua kita yang bernilai 20 Hz yang ditambah sedikit pelebaran spektrum akibat pembulatan digital teman-teman. Nah, lalu untuk cut off frekuensi itu sebesar 10,5 Hz. Kenapa? Karena perintah tugas kita meminta nilai cut off-nya sebesar setengah dari frekuensi maksimum. Jadi 21 Hz tadi dibagi menjadi 2, jadi sebesar 10,5 Hz. Nah, akibat dari batas cut off 10,5 Hz inilah semua frekuensi di atas 10,5 Hz tadi diblokir, sedangkan frekuensi di bawah 10,5 Hz ini diloloskan dengan aman teman-teman. Baik, kita masuk ke tugas yang terakhir teman-teman, dimana desain high pass filter dengan filter peer. Jadi di sini tugasnya sama, yaitu merancang sistem peer high pass filter atau bisa disebut dengan HPF, yang tadi LPF, sedang sekarang HPF, di mana ini adalah kebalikan dari low pass
High pass ini bertugas untuk menyaring yang justru menghalangi membuang frekuensi rendah dan hanya meloloskan frekuensi yang tinggi. Jadi kalau tadi meloloskan yang tinggi mengambil yang rendah, sekarang kita meloloskan yang rendah mengambil yang tinggi. Untuk ketentuan batasnya sama, yaitu kata frekuensi sebesar setengah dari sinyal maksimum, teman-teman. Jadi kita lihat saja langsung programnya. Untuk programnya sebenarnya sama, teman-teman. Namun di sini yang low kita ubah menjadi high. Ini dia. Semua yang FC high untuk menentukan cut off-nya, frekuensi maksimum dibagi menjadi 2. Lalu normalisasinya yang awalnya FC low menjadi FC high, agar MATLAB ini dapat merancang atau membaca bahwa yang kita ambil ini adalah sinyal high-nya, teman-teman. Nah, kita tetap menggunakan NPR high sebesar 150 atau ORD tingginya kita menggunakan 150 agar kurva filter memiliki transisi potongan seperti tadi. Jadi tegas potongannya, teman-teman, mana yang low dan mana yang high, teman-teman. Lalu kita juga menggunakan jendela Hamming. Dan yang terakhir kita menggunakan filtering, teman-teman. Baik, kita run saja. Nah, sini cukup berbeda, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu untuk grafik spektrum frekuensinya atau FFT-nya. Bisa kita lihat pada grafik spektrum ini filter kita bekerja dengan cukup akurat, di mana dua puncak frekuensi tinggi di sekitar 20 Hz itu berdiri kokoh di sini, mendominasi spektrum dengan magnitudo yang tinggi mencapai angka hampir 70, teman-teman. Nah, di sisi lain pada frekuensi rendah itu sudah kita redam, walaupun di sini masih terdapat ada riak-riaknya, teman-teman. Jadi selanjutnya kita masuk ke gelombang yang kedua, yaitu pada domain waktu, teman-teman. Nah, jadi dampak dari suksesnya pada domain FFT tadi merubah bentuk gelombang waktu menjadi cukup ideal, teman-teman. Jadi struktur liukan lambat ataupun bukit-bukit yang besar tadi yang sebesar 5 Hz sudah kita eliminasi semua. Jadi sinyal sekarang murni berbentuk osilasi rapat dan cepat. Artinya gerakan gelombang yang bolak-balik itu berfrekuensi tinggi, teman-teman, sebesar 20 Hz. Jadi ini tuh sinyal ini mencerminkan karakteristik asli dari sinyal X2 yang sebesar 20 Hz tadi, yang bergerak konstan di rentang sekitar minus 0,3 hingga 0,3, teman-teman. Jadi kita lihat command window-nya. Nah, di sini sama. Kenapa sama? Ya karena perintahnya sama. Kan acuan rumusnya itu merupakan frekuensi maksimum sinyal digital dibagi menjadi 2. Nah, karena sinyal digital input kita masukkan dalam 2 low ataupun dan high ini sama sebesar 21 Hz, maka otomatis pembagian cut off-nya itu sama sebesar 10,5 Hz. Namun untuk pieces kerja di lapangan penyaringannya beda, teman-teman. Pada low pass filter angka 10,5 Hz ini bertindak sebagai batas atas. Jadi sistem meloloskan frekuensi 0 hingga 10,5 Hz lalu memblokir frekuensi di atas 10,5 Hz. Namun pada high pass filter angka 10,5 Hz ini bertindak sebagai batas bawah. Artinya sistem meloloskan atau sistem memblokir frekuensi 0 sampai 10,5 Hz lalu meloloskan frekuensi di atas 10,5 Hz, teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.